Fiona dan Sandra sudah sampai di mall. Tujuan mereka memang membeli kalung, tapi tetap saja mereka tergoda untuk membeli pakaian yang lagi diskon di sana. Fiona tidak sengaja melihat ada pakaian bayi di sana. Dia mengusap perutnya, membayangkan bagaimana nanti bayinya itu lahir. Apakah wajahnya akan mirip dirinya atau Daniel? Pasti bahagia rasanya jika dia telah menjadi seorang ibu, walaupun mungkin dia harus membesarkannya seorang diri. Rasanya sangat bahagia jika seandainya papanya Daniel tidak mengancam dirinya dengan cara menyakiti keluarganya. Mungkin dia sudah hidup bahagia bersama Daniel, membeli pakaian bayi berdua dengan Daniel, bahkan Daniel akan selalu siap siaga saat dia ngidam meminta apapun yang dia mau dengan manja kepada Daniel. Mimpi. Tentu saja itu hanyalah sebuah impian. Dari dulu sampai sekarang Daniel hanyalah sebuah impian, yang tak akan pernah bisa dia raih apalagi memilikinya. Makanya sekarang dia sangat bahagia akan memiliki separuh nyawa dari pria itu. Fiona tiba-tiba teringat dengan pesan Alexa di grup WA itu. Hatinya sangat sakit membayangkannya, membayangkan bagaimana Daniel dan Alexa bersama semalaman. Dia sangat menyesal, seharusnya dia tidak perlu membaca pesan di grup WA itu. Apakah dia sudah melupakan aku dan mulai mencintai Alexa? Bukannya ini yang kamu inginkan, Fiona? Menyuruh Daniel untuk melupakan kamu, bahkan kamu yang menyuruh Daniel untuk menikah dengan wanita lain. Lalu kenapa kamu harus sakit hati, Fiona? Fiona memegang dadanya yang terasa sesak. Hatinya benar-benar sakit. Sangat sakit. Fiona segera pergi ke toilet yang ada di mall itu. Dia sudah tidak bisa membendung air matanya lagi. Fiona sengaja menyalakan air keran agar tidak ada yang mendengarnya menangis. Fiona menangis terisak, sampai dia menutup mulutnya agar tidak ada yang mendengarnya. Sangat sakit jika membayangkan nanti Daniel menikah dengan Alexa. Walaupun dia sudah mencoba merelakannya, tapi tetap saja hatinya tak bisa. Sesakit apapun hatinya, tetap saja dia harus bisa menerima kenyataan ini, bahwa dia dan Daniel tidak akan bersama. Karena mungkin dia sudah ditakdirkan untuk tidak bisa hidup bahagia. Dunia ini memang teramat kejam baginya. "Puan, Anda mau cincin yang mana?" tanya asisten Z. Dia dan Daniel sedang memilih cincin pernikahan di salah satu mall di kota ini. "Yang mana sajalah, terserah kamu," jawab Daniel dengan nada malas. Daniel mencoba menelpon Andrian. Tumben sekali akhir-akhir ini Andrian sedikit menjaga jarak darinya. "Kenapa, bro?" tanya Andrian ketika mengangkat telepon dari Daniel. "Lu lagi di mana, bro?" Saat itu Andrian sedang memeluk mesra Alexa. Bahkan sebelum menjawab pertanyaan Daniel, Alexa mencubitnya karena dia hampir saja menjerit. Tamat sudah riwayatnya untuk menjadi istri dari seorang Daniel Gilbert jika Daniel mendengar jeritan manja Alexa. "Hari ini gue ambil cuti, kebetulan ada kepentingan mendadak. Sayang sekali, tadinya gue mau ke rumah lo. Lagi boring gue." Ya sudah." Daniel pun mematikan teleponnya. Alexa jadi penasaran apa Daniel sering curhat sama Andrian. Dia rasa lebih baik dia menggodanya lagi dengan cara menciumnya. "Apa Daniel sering curhat sama kamu?" Andrian malah terkekeh. "Itu rahasia persahabatan aku dengan Daniel. Bukannya kamu menyukai aku," kata Alexa sambil memegang dada Andrian. Andrian menepis tangan Alexa. "Aku sudah puas. Lebih baik kamu pergi." Alexa sangat geram. Dia tertawa jahat. "Aku bisa menebak pasti cara berpacaran kamu dan Sandra seperti anak TK, iya kan? Makanya kamu mencari kepuasan sama aku. Padahal aku tahu bangetlah siapa kamu. Jangan bawa-bawa nama Sandra, aku tidak suka mendengarnya. Malam itu kamu yang menggodaku, Alexa, padahal aku hanya ingin mengantarkan kamu pulang." Andrian tidak suka jika ada yang menjelek-jelekan pacarnya. Jika bukan karena hasratnya yang begitu menggebu karena sudah terlalu lama berpuasa, dia juga tidak akan mengkhianati Sandra. Andrian memakai pakaiannya kembali yang bertebaran di lantai. "Jadi wajar kan jika aku meminta kamu untuk mempertanggungjawabkan semua ini? Selama aku ingin, kamu harus siap. Selama kamu belum menikah dengan Daniel." Setelah berpakaian rapi, Andrian meninggalkan Alexa begitu saja. Alexa sangat kesal dengan ulah pria yang satu ini. Dia takut suatu saat nanti dia yang akan menjadi bumerang di dalam hubungannya bersama Daniel. Sandra tahu pasti Fiona habis menangis di toilet, tapi dia memilih berpura-pura tidak tahu demi menghargai perasaan Fiona. "Sekarang kita mau kemana?" tanya Fiona. Dia merasa sedikit lega setelah menumpahkan beban di dalam dada. Dia bisa menangis sepuas mungkin di toilet sana. "Ke toko perhiasan aja ya." "Oh ya udah." Mereka pun berjalan menuju toko perhiasan sambil membicarakan apa saja asalkan nyambung. Tiba-tiba Fiona menghentikan langkahnya saat melihat ada asisten Z di toko perhiasan itu.
Dia tahu asisten Z saat di pesta 3 bulan yang lalu. Nah itu cowok nyebelin yang semalam rebutan nasi goreng sama aku Vi. Seru Sandra, dia menatap asisten Z dengan tatapan kesal. Dia asistennya Daniel, lebih baik kita cabut. Asistennya Daniel. Sandra berpikir sejenak, oh iya aku baru ingat, pantas aku merasa kayak pernah melihatnya. Sayangnya asisten Z melihat mereka, terlebih lagi matanya membulat begitu melihat ada Fiona bersama wanita yang pernah rebutan nasi goreng dengannya. Kenapa asisten Z? Tanya Daniel, setelah selesai berteleponan dengan Andrian, dia kembali lagi ke toko perhiasan. Saya melihat wanita yang selama ini Tuan cari. Asisten Z menunjuk Fiona yang tengah berlari bersama Sandra dari kejauhan. Daniel terperangah melihatnya, walaupun dari kejauhan dia bisa melihat jelas bahwa wanita yang memakai baju merah itu Fiona, wanita yang sangat dia rindukan. Akhirnya dia telah menemukan wanitanya. Cepat perintahkan kepada petugas keamanan untuk memboikot mall ini, jangan mengizinkan siapapun keluar dari mall detik ini juga. Baik Tuan. Semua akses keluar masuk di mall itu telah diblokir. Sandra dan Fiona tidak tahu bahwa mall yang mereka kunjungi itu join dengan grup perusahaan yang kini dipimpin Daniel, karena Tuan Anderson sudah tidak mampu lagi mengurus perusahaan. Sandra dan Fiona nampak kebingungan melihat di depan mall banyak orang berkerumun. Terlihat para petugas keamanan sedang mencari seseorang. Dia memeriksa orang-orang di sana satu persatu. Mereka yang ada di sana banyak yang tidak terima jalan keluar masuk ditutup begitu saja, makanya berakhir dengan ricuh, banyak yang protes karena akses jalan diblokir secara dadakan. Pak, saya harus pulang. Anak saya menunggu. Saya buru-buru Pak. Pak saya gak bisa lama-lama kebelet ini. Ada masalah apa ini? Apa ada kasus pencurian? Namun para petugas keamanan tidak ingin mendengar beberapa protes dari mereka. Mereka lebih takut dengan amukan Daniel dibandingkan dengan amukan orang-orang yang berkerumun di sana. Ada apa ini? Tanya Fiona dengan nada gelisah, dia takut Daniel keburu mengejarnya. Gak tahu Vi, kayaknya ada insiden deh, makanya akses keluar masuk diblokir. Aduh bagaimana ini, jangan sampai aku bertemu Daniel, bagaimana kalau ayahnya tahu dan menghancurkan usaha Om Ari lagi. Fiona kelihatan panik sekali. Masih terbayang bagaimana Om Ari dan Tante Sinta marah padanya gara-gara bisnisnya hancur akibat Tuan Anderson, pria tua itu sangat kejam sekali. Salah satu petugas keamanan di sana tak sengaja melihat Fiona dalam jarak yang lumayan jauh karena terhalang dengan kerumunan orang-orang yang berusaha ingin keluar dari mall tersebut. Petugas keamanan itu mencoba melihat foto yang dikirim asisten Z, wajahnya mirip sekali dengan wanita cantik yang sedang berdiri di bagian belakang kerumunan. Wanita yang memakai baju merah itu mirip sekali dengan wanita yang diperintahkan Daniel untuk menangkapnya. Saya menemukan target, kata salah satu petugas keamanan yang tak sengaja melihat Fiona lewat earpiece yang dipasang di telinganya. Fiona nampak curiga sepertinya para petugas keamanan di mall sengaja menutup akses jalan keluar masuk untuk mencarinya. Apalagi saat melihat ada salah satu petugas yang berjalan ke arahnya namun mereka nampak kesulitan karena terhalang oleh ratusan orang yang berkerumun di sana. Sandra menarik tangan Fiona, kita ke basement saja Vi. Fiona pasrah saja, mereka segera berlari lagi untuk menghindari pada petugas keamanan itu. Target lari ke arah basement. Lapor salah satu petugas keamanan di sana, sambil dia berusaha melewati kerumunan orang-orang di dalam mall itu. Cepat minggir, minggir. Mereka berusaha untuk melewati kerumunan itu lebih cepat, tidak boleh sampai kehilangan jejak Fiona jika tidak ingin Daniel memecat mereka. Fiona dan Sandra segera masuk ke dalam lift, hampir saja tertangkap oleh beberapa petugas keamanan di sana. Rasanya mereka seperti seorang buronan yang telah melakukan kesalahan besar sampai harus ditangkap oleh para petugas keamanan. Vi, yakin kamu gak mau ketemu Daniel? Tanya Sandra sambil membungkukkan badannya, memegang lututnya terasa lemas gara-gara berlarian di mall yang besar itu. Gasan, aku gak boleh bertemu dia. Dia gak boleh tahu aku hamil. Fiona takut Daniel akan mengambil bayinya nanti setelah dia melahirkan karena Daniel sebentar lagi akan menikah dengan Alexa. Hanya di dalam rahimnya yang Fiona miliki saat ini. Fiona merasakan tubuhnya lemas karena habis berlarian dari tadi. Begitu sampai di basement, Fiona dan Sandra segera keluar dari lift, namun mereka kaget ketika melihat Daniel dan asisten Z berdiri di sana. Tepat di depan lift. Fiona nampak mematung begitu berhadapan dengan Daniel, dia menggigit bibir bawahnya, tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan sekarang, rasanya tidak mungkin jika dia berlari lagi. Jantungnya berdegup begitu kencang saat menatapnya.
Namun Fiona melihat ada perubahan pada tatapan Daniel, kini pria itu menatapnya dengan tatapan dingin, tatapan seolah pria itu sedang membenci dirinya. Tapi wajar saja jika Daniel membencinya karena Fiona tiba-tiba meninggalkan Daniel tanpa memiliki alasan yang jelas. "Kita harus bicara," ucap Daniel sambil menatap lekat pada Fiona. Sandra memilih diam saja, dia tidak ingin ikut campur urusan Fiona dan Daniel. "Aku rasa tidak ada yang harus kita bicarakan." Fiona berusaha bersikap biasa saja. "Benarkah? Lalu bagaimana dengan kandunganmu itu? Anak siapa dia?" Sandra mengutuk dirinya sendiri saat mengingat semalam dia berebutan nasi goreng dengan asisten Z dan mengatakan nasi goreng itu untuk temannya yang lagi hamil. "Dasar comel." Sandra menatap sebal pada asisten Z. Asisten Z nampak kebingungan ditatap seperti itu oleh Sandra. Fiona terasa lemas saat mendengar pertanyaan dari Daniel, dia mengepalkan tangannya yang berkeringat dingin, dari mana Daniel tahu bahwa dia sedang hamil? Bagaimana kalau Daniel tetap menikah dengan Alexa lalu anaknya dibawa oleh Daniel? Fiona tersenyum miring, dia pura-pura tidak gugup, mengapa harus bertanya seperti itu? Tentu saja ini anaknya Mas Satria. Daniel merasa terluka mendengarnya, padahal tadi ada rasa bahagia begitu asisten Z bercerita bahwa semalam dia berebutan nasi goreng dengan Sandra dan Sandra bilang bahwa nasi goreng itu buat temannya yang lagi hamil. Daniel pikir Fiona hamil anaknya. "Jangan membohongi aku Fiona." Tapi memang begitu kenyataannya. Daniel mengepalkan tangannya, dia masih tidak mempercayai ucapan Fiona. Hatinya terluka mengingat Fiona malah berlari menghindarinya, Fiona benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Tapi dia tidak bisa melepaskan Fiona begitu saja, dia tidak boleh kehilangan Fiona lagi. "Z, tolong kamu urus dia." Daniel mengatakannya sambil menunjuk Sandra. Fiona dan Sandra kaget mendengarnya. "Loh memangnya aku kenapa?" protes Sandra. "Baik Tuan." Asisten Z segera menarik tangan Sandra. Sandra mencoba berontak, begitu juga Fiona. Kedua sahabat itu keberatan untuk dipisahkan, karena Sandra terus berontak, asisten Z terpaksa menggendongnya ke bahunya. "Lepaskan. Lepas." Sandra memukul-mukul punggung asisten Z, namun pukulan itu tidak mempan baginya. Asisten Z segera membawanya masuk ke dalam mobil, dengan cepat dia memakaikan sabuk pengaman pada tubuh Sandra, lalu mengendarai mobilnya. "Jangan macam-macam, aku sudah bertunangan." Sandra memperlihatkan cincin tunangannya yang melingkari jari manisnya. Asisten Z hanya menghela nafas, "Aku hanya ingin mengantar kamu pulang." Tapi bagaimana dengan Fiona? Sandra tidak mungkin meninggalkan Fiona sendirian. Tapi asisten dingin itu tak ingin mendengarkan protesnya Sandra, dia segera menjalankan mobilnya meninggalkan basement. Asisten Z hanya ingin mengantar Sandra pulang ke rumah, agar kamu tidak perlu mengkhawatirkan teman kamu itu. Ucap Daniel ketika melihat Fiona yang kelihatan gelisah, mungkin karena sangat mencemaskan Sandra. "Aku rasa kita tidak memiliki urusan apapun yang harus diselesaikan karena kita tidak pernah memiliki hubungan apapun, Daniel." Daniel tersenyum sinis, "Kamu salah Fiona, banyak yang harus kita selesaikan sampai aku benar-benar bisa melepaskan kamu. Dan aku harus tahu jelas siapa ayah dari anak yang ada di rahim kamu itu." Daniel memberi kode kepada bodyguard untuk membawa Fiona ke dalam mobil. Para bodyguard menurut saja, mereka memaksa Fiona masuk ke dalam mobil Daniel. "Lepaskan aku. Aku mau dibawa kemana?" "Fiona mau dibawa kemana dia?" tanya Sandra pada asisten Z. Sudah beberapa kali Sandra bertanya seperti itu tapi asisten Z tidak ingin menjawabnya, dia memilih diam dan fokus menyetir mobil. Saking gemasnya Sandra mencubit lengan asisten Z, dia merasa dari tadi dia seperti sedang bersama seorang robot. "RGGH. Kamu apa-apaan sih?" Asisten Z sedikit meringis, beruntung dia masih bisa fokus menyetir mobilnya. "Dari tadi aku nanya sama kamu, Fiona mau dibawa kemana?" Asisten Z menghela nafas sebentar, dia memang malas untuk mengobrol dengan orang asing, yang pasti dia akan aman dengan Tuan Daniel. Sandra malah terkekeh, "Aman kamu bilang? Yang ada Fiona akan menderita kalau papanya Daniel tahu itu semua." Asisten Z mengerutkan keningnya, dia jadi teringat 3 bulan yang lalu saat Pak Anderson pernah memintanya untuk menyelidiki segala hal tentang Fiona. Pak Anderson bilang dia ingin memberi peringatan kepada keluarga Fiona. Karena itu asisten Z pura-pura mendapatkan kesulitan mencari identitas Fiona. Mungkin rupanya Pak Anderson sendiri yang turun tangan untuk menyewa detektif. "Tolong jelaskan lebih rinci dengan ucapan kamu itu. Apa Tuan Anderson telah melakukan sesuatu kepada Fiona? Apa Tuan Anderson yang telah membuat Fiona pergi?"
Asisten Z mendadak jadi cerewet, berbagai pertanyaan dia lontarkan kepada Sandra yang keceplosan bilang tentang Pak Anderson kepada asisten Z. Asisten Z tidak mengetahui itu semua, mungkin karena Pak Anderson tahu asisten Z sangat dekat dengan Daniel. Sandra nampak kebingungan untuk mengatakannya, karena Fiona tidak ingin Daniel tahu itu, dia takut gara-gara dia Daniel jadi bermusuhan dengan ayahnya sendiri. Ayo jawab. Sandra mencibir, astaga, kalau masalah pekerjaan kamu mendadak cerewet ya. Dari tadi aku nanya kemana Fiona dibawa pergi kamu malah diam kayak robot lagi nyetir. Apa kamu tahu sekarang ini tenggorokan aku kering banget gara-gara dari tadi berlarian di mall bersama Fiona. Akhirnya asisten Z terpaksa mentraktir Sandra minum di salah satu kafe, karena dia harus tahu informasi mengenai Pak Anderson dan Fiona. Benar saja, saat ini Sandra seperti 1 minggu tidak mendapatkan air minum sampai dia menyeruput minuman itu sampai habis. Astaga, akhirnya aku bisa minum juga. Asisten Z hanya diam menatap Sandra. Dari tadi dia memperhatikan Sandra yang tengah minum. Kenapa menatap aku seperti itu? Apa kamu baru sadar aku ini cantik? Asisten Z malah menyeringai, percaya diri sekali. Memang begitu makanya aku bisa menaklukkan pacar aku yang dulunya playboy, dia sekarang jadi lelaki yang sangat setia sama aku. Asisten Z berdeham. Tapi bukan ini yang ingin aku bahas, kita kembali ke obrolan kita yang tadi, apa Tuan Anderson melakukan sesuatu kepada Fiona? Sandra terdiam sejenak, dia bukan tipe orang yang suka membocorkan rahasia temannya, makanya Fiona nyaman sekali curhat apapun kepada Sandra. Bahkan dia kuat tidak membicarakan keberadaan Fiona kepada Andrian, padahal Andrian adalah sahabatnya Daniel. Iya. Akhirnya Sandra lebih baik jujur saja demi kebaikan Fiona. 3 bulan yang lalu Pak Anderson mengancam Fiona akan menyakiti siapa saja orang yang dekat dengan Fiona termasuk keluarganya jika Fiona tidak menjauhi Daniel. Dan ucapannya itu terbukti, Pak Anderson telah menghancurkan usaha omnya Fiona, dan itu adalah bentuk permulaan ancaman Pak Anderson. Pak Anderson bisa melakukan lebih sadis dari itu. Asisten Z nampak kaget mendengarnya, mungkin karena dia lebih fokus bekerja pada Daniel, dia tidak tahu tentang itu malah Pak Anderson sikapnya tidak mencurigakan sama sekali. Akhirnya asisten Z mengerti Pak Anderson tidak mempercayai dia sepenuhnya. Fiona takut Pak Anderson akan berbuat lebih dari itu, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Mungkin Fiona takut Pak Anderson mengusik Sandra juga karena Sandra juga orang yang terdekat dengan Fiona. Asisten Z menganggukkan kepala, dia sekarang mengerti mengapa Fiona pergi dari hidup Daniel, demi melindungi keluarganya dan orang terdekat dengan Fiona. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, asisten Z pun mengantar Sandra pulang. Mata Sandra membulat begitu melihat ada Andrian yang sedang berdiri di depan rumahnya, sudah 1 bulan mereka tidak bertemu dengan alasan sibuk pekerjaan. Bang Z. Andrian kaget saat melihat asisten Z turun dari mobilnya bersama Sandra. Kenapa Bang Z bisa mengantar Sandra pulang? Andrian kelihatan tidak suka melihat asisten Z mengantar Sandra pulang. Ya, pria mana yang tidak cemburu melihat kekasihnya diantar pulang oleh pria lain, apalagi ternyata pria itu orang yang Andrian kenal. Sandra hanya diam menatap dingin pada Andrian, dia memang merindukannya tapi dia juga kesal karena Andrian berubah padanya. Hanya melaksanakan tugas, saya harus tahu segala hal tentang Fiona dari sahabatnya. Jawab asisten Z. Andrian terkekeh, astaga. Hampir saja membuat aku salah paham. Sandra ini calon istri aku bang. Asisten Z melirik ke arah Sandra yang diam dari tadi, oh iya. Kalau begitu saya pulang dulu. Baiklah. Hati-hati di jalan Bang Z. Asisten Z menganggukkan kepala, dia segera masuk ke dalam mobil, lalu mengendarai mobilnya. Dia melirik ke arah kaca spion memperhatikan Andrian dan Sandra. Dia sangat tahu karakter Andrian karena dia adalah sahabatnya Daniel, apalagi dia bekerja di dengan grup. Dia tahu dulu Andrian sering bermain dengan banyak wanita, ternyata Sandra lah yang telah merubah Andrian menjadi lelaki yang setia. Asisten berusia 30 tahun itu menggelengkan kepala, tumben sekali dia ingin memikirkan urusan orang lain, dia harus segera memberitahukan informasi penting yang sudah dia dengar dari Sandra mengenai Pak Anderson, kepada Daniel. Daniel harus tahu itu semua.